Oke. Hari ini kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan silakan mengenai materi kemarin. Sambil menunggu untuk tanya jawab, saya buka dulu materi pertemuan ini. Mohon maaf belum saya share, sedang saya edit. Nanti akan saya kirim menyusul ya. Masih saya tambah, saya bikin satu apa resume gitu. Kita presentasikan sekarang. Jadi ini pertemuan persiapan UTS. Aduh, masih ada masuk lagi. Masih 77 ya. Bisa bentar. Saya tunggu dulu. Tuh, masih ada masuk. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan mengenai kemarin pertemuan ada yang nggak jelas. Jadi sebelum belajar Arduino, kalian harus seyogyanya ya kalau mau lancar. Harus mengenal dulu komponen elektronika. Ada komponen pasif, ada komponen aktif, beserta sifat-sifatnya. Tanpa itu, kalian hanya akan bisa mengandalkan contoh dan sensor-sensor yang dari contoh. Tapi kalau kalian menguasai elektronikanya, Anda juga bisa membuat atau merangkai sensor sendiri. Gitu. Hebatnya di situ. Kalau bisa merangkai elektronika. Tapi kalau nggak bisa merangkai elektronika ya terpaksa kita menggunakan elektronika yang beli. Padahal elektronika yang beli itu kadang-kadang akurasinya antara harga dengan kualitas tidak sebanding. Oke. Masih 77 ya. Tadi 80 berapa? 84 tadi. Kita lihat. Masih 77 masih ini. Oke. Oh ya, ini saya agak lupa ya. Silakan lagi nyalain lagi kameranya. Kita harus masuk ke sesi selfie dulu. Sambil nunggu teman-temannya. Saya harus lupa. Anda kalau mau screenshot silahkan. Oke. Kita mulai.
Saya coba share ya. Tolong kalau ada yang mau masuk di WhatsApp, saya dikasih tahu karena saya tidak bisa membuka WhatsApp ini ya. Oke. Jadi ini adalah komponen, ada komponen pasif, komponen aktif ya. Ada komponen pasif, komponen aktif. Komponen pasif itu ada 3 macam, resistor, kapasitor, sama induktor. Dari zaman elektronika diciptakan, mungkin Thomas Alva Edison, komponen pasif masih ada 3 ini, tidak lebih. Hanya induktor itu nanti bermacam-macam, ada trafo berbentuk toroid, induktor panjang, induktor berbentuk cincin ya, toroid itu transformator, itu termasuk induktor. Ya. Itu. Resistor juga macamnya banyak, tapi tetap itu termasuk dalam kelompok resistor, yaitu dia memiliki membatasi arus ya, membatasi arus dan ada tegangan. Itu resistor sesuai dengan hukum Ohm. Lalu kapasitor itu meloloskan arus AC high frekuensi dan memblokir arus DC, sifat dari kapasitor ya. Lalu sifat dari induktor itu malah sebaliknya, meloloskan arus DC atau low frekuensi. DC itu low frekuensi ya, arus DC itu low frekuensi atau nol frekuensinya. Terus arus AC itu ada frekuensinya, ada, tidak nol gitu ya, bahkan sampai gigahertz, hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz. Artinya AC itu arus yang bergoyang membentuk gunung dan lembah gitu ya. Itu AC. Lalu ada komponen aktif, di sini ada dasarnya itu semikonduktor, jadi dioda. Lalu berkembang menjadi dioda dan transistor awalnya ya, dioda dan transistor. Lalu berkembang lagi FET. Tapi zaman saya SD dulu, saya mainannya hanya dioda sama transistor, tidak pernah bermain FET. Cuman dari FET ini saya hanya membaca bukunya dan saya juga cukup tahu ya dari bukunya itu gitu. Kan lebih banyak bermain dioda sama transistor. Lalu IC itu adalah kumpulan transistor dan dioda dalam satu kemasan ya, kemasan berbentuk seperti kelabang ya, hewan kelabang kaki 1000 atau apa itu ya, IC. Lalu muncul lagi mikrokontroler atau mikroprosesor, yang kita kenal adalah sekarang mikrokontroler Arduino yang kita pakai ya. Ini termasuk ribuan bahkan mungkin jutaan dioda transistor di dalamnya. Oke. Lalu Arduino ini mempunyai 2 luaran, 2 output, itu adalah analog dan digital ya, analog dan digital. Untuk analog itu yang disupport itu sinyal PWM ya, yang disupport itu sinyal PWM yang disupport. Tapi kalau yang ada lagi yang tidak disupport, itu not supported, itu adalah analog murni atau istilahnya PPCM, kemarin saya jelaskan ya, pakai air ladder, jadi harus dibantu dengan air ladder, jadi itu analog murni. Kalau PWM itu sebenarnya dia masih digital, masih berupa gelombang kotak ya, gelombang kotak. Kalau dilihat di osiloskop akan kelihatan kotak. Kemarin saya presentasikan ya di Tinkercad, itu PWM itu berupa gelombang kotak, tidak flat, tidak garis gitu ya. Tapi kalau anehnya itu kalau kita lihat pakai tester digital ya, tegangannya akan naik atau turun sesuai dengan duty cycle atau fasa on, lamanya high ya. Itu adalah PWM. Lalu ada 2 sinyal PWM, itu adalah PWM murni sama PWM standar remote control yang biasa dipakai untuk aero modeling maupun PWM untuk remote control boot remote control maupun robot atau mainan remote control darat, mobil remote control ya. Itu PWM standar RC. Kemarin saya jelaskan spesifikasinya. Kalau standar RC berapa, antara duty cycle-nya, duty cycle ya. Duty cycle itu adalah lamanya on, itu antara 0,5 milisecond
sampai dengan 2,5 milisecond. Ya. Mili, satuannya mili. Terus lebar totalnya, lebar pulsa, lebarnya itu adalah 20 ms milisecond, ya standarnya. Kalau PWM murni itu bisa duty cycle-nya bisa 100%, ya. Duty cycle-nya bisa persen, ya, berapa persen gitu, dari 0 sampai 100%, ya. Ini, jadi itu analog. Tapi kalau analog yang murni ini harus pakai menggunakan rangkaian air ladder. Kemarin saya jelaskan air ladder seperti apa. Dan ini kalau diliamatin di osiloskop, dia tidak lagi berupa sinyal PWM. Terus kalau digital, luaran digitalnya itu adalah luaran biasa, digital menggerakkan LED, tegangan LED, ya, 2 volt. Ingat ya, bahwa spek LED itu adalah speknya. Ada sebagai orang IT, orang ini di microcontroller harus paham bahwa LED itu adalah 2 volt. Commonly itu umumnya 2 volt, arusnya 20 mA. Jadi LED apapun kalau Anda hajar atau dianggap 2 volt 20 mA pasti akan aman. Gitu. Ya. Lalu fan out itu adalah banyaknya LED, ukurannya LED ya. Fan out 1 itu berarti 1 LED. Berarti satu pin Arduino itu fan outnya 2. Jadi 1 pin itu sebaiknya tidak lebih dari 2 LED, gitu loh. Paham ya? Untuk menggerakkan tidak lebih dari 2 LED, maksimum 2 LED. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau lebih dari 2 LED? Kalau lebih dari 2 LED, maka harus ada amplifikasi, penguat. Kemarin saya jelaskan pakai transistor, ya. Kembali lagi ke atas, ini transistor, ini ada, kemarin saya jelaskan ada tipe NPN dan PNP, ya. Paling penting ini, Anda harus menguasai ini transistor sama dioda. Ya. Kalau dioda ini ada anoda dan katoda, ya. Lalu ada FET itu kakinya ada apa? Ada gate itu basis, ya. Ini kalau ini kakinya ada basis, ya, ini gate. Kalau di FET itu gate, drain itu apa? Terhubung ke kutub positif. Drain itu selalu ke kutub positif. Drain itu pembuangan. Apa yang dibuang? Elektron. Ya, itu bukan arus. Jadi kalau pakai FET, Anda berpikirnya harus seperti Thomas Alva Edison, bahwa dalam FET itu yang mengalir itu adalah elektron, bukan arus listrik. Karena elektron itu mengalir dari negatif ke positif, maka drain itu adalah saluran pembuangan, maka dia adalah ke positif. Drain dan source. Source itu sumber, ya. Sumber itu sumber elektron, jadi malah justru di kutub negatif. Oke, itu FET. Terus kalau transistor, ini apa? Kakinya ada base atau basis, ya. Bahasa Indonesia basis. Pak, ya. Itu ada yang minta IACC. Oke, sorry. Ya, waduh, udah banyak, sorry. Ya, nah ini makanya susahnya saya ngajar sambil sekalian jadi penjaga pintu kan nggak bisa. Oke, lanjut ya. Nanti tolong dikasih tahu lagi. Jadi kaki transistor itu ada basis, terus emitor. Emitor itu ke kutub mana? Nah, emitor ini kalau NPN, ya, ini ke kutub positif itu PNP, ya, dan ke kutub negatif itu NPN. Emitor itu yang ada panahnya, ya, Udah kemarin udah jelasin, ya, simbol transistor. Terus kolektor bahasa Inggrisnya kolektor
kolektor ini adalah ke kutub negatif dia PNP dan ke kutub ya, positif jika dia NPN. Ya. Nah, basis ini juga kebalikannya. Basis ini akan aktif jika dia aktif plus jika itu NPN, dan aktif name aktif ke negatif jika dia PNP. Ingat, PNP, N ini yang di sini PNP itu N tengah itu adalah punyanya basis. Positif, negatif, positif. Berarti basisnya itu aktif di negatif, gitu loh. Oke. Oke. Bentar, ini ada yang mau masuk ini. Kayaknya. Oh enggak, udah masuk. Oke. Ya. Ada lagi pertanyaan? Nih. Terus fan out 2 ini maksudnya maksimum 2 LED. Ya, 2 LED atau gate. 2 logic gate. Kalau mau lebih dari 2 harus pakai driver. Harus diperkuat dengan transistor. Insya Allah setelah UTS saya akan mengajarkan apa itu diferensial amplifier atau penguat selisih. Bukan diferensial, difference amplifier. Different. Beda ya diferensial sama different. Diferensial itu turunan, kalau different itu selisih. Jadi difference amplifier itu adalah penguat selisih. Nanti kalau sudah UTS. Ini harus ada, kalau Anda ketahui lagi Anda bagus. Karena Anda bisa merangkai sendiri sensor. Ya, tidak perlu beli sensor. Oke. Terus ini inputan Arduino itu ada pin analog ya. Kemarin ada, kalau nggak salah ada 0 sampai 5. 0,8 ya. Bentar saya lupa. Sampai 5 atau sampai 8 Arduino. Ada 0 sampai 5 kok salah. Ya, 6 ya, A0 sampai A5. Jadi 6. Ya, analog itu A0 sampai dengan A5. Jadi ada 6 kaki ya. Tegangannya 5 volt maksimum. Oke. Arusnya saya lupa ya, ini arusnya. Nanti bisa dicek aja di datasheet. Terus pada pin digital dengan memberikan default inputan 1. Kemarin sudah saya jelaskan ya, input terus itu high gitu kan. Itu di source code-nya ya. Ini. Terus jika menggunakan saklar, dapat menggunakan saklar dengan, nah ini saklar untuk inputan di digital itu dapat menggunakan air pull up atau air pull down. Ya, air pull up atau air pull down. Sudah saya jelaskan ya, air pull up itu di sini nilainya 150 kemarin di pertemuan yang sebelumnya ya. Terus ada air pull down itu 2 kilo ohm. 150 kilo ohm sama 2 kilo ohm. Ya, itu. Lalu untuk programnya, bentar saya cari dulu di sini kemarin di mana ya? Praktikum hari ketiga ya. Oke. Kita copy aja, masukin ke sini. Oke. Nah, ini programnya dibagi dua ya, saya jelaskannya. Menjelaskan ada bagian setup dan bagian loop di Arduino. Ini strukturnya bahwa di bagian setup ini dikerjakan 1 kali. Jadi pertama kali masuk atau Arduino dinyalakan, dia akan masuk dulu ke bagian setup. Ya. Masuk dulu ke bagian setup.
Terus apa yang ditulis di bagian setup itu akan dikerjakan. Biasanya setup ini digunakan untuk mempersiapkan variabel dan seterusnya. Ada beberapa settingan-settingan. Misalnya kita mau menggunakan serial ya, komunikasi serial. Ini belum. Ini saya belum berikan ini ya, berikan apa istilahnya, belum saya berikan tutorial untuk komunikasi serial, nanti setelah UTS saja. Setelah UTS itu nanti masih ada serial, ada I2C ya. Gitu. Terus interrupt, kemarin ada jauh sendiri ya, untuk interrupt itu juga ditaruh di setup juga persiapannya ya, di set pin mana digunakan untuk interrupt. Setelah dikerjakannya apa yang ada di setup, baru dia masuk ke dalam bagian loop. Loop ini dikerjakan selamanya, selama Arduino itu menyala. Ya, nggak usah Anda kasih perintah untuk muter-muter-muter, dia akan muter sendiri. Oke, jadi loop forever. Di sini loop forever. Tapi kalau di sini Anda kasih exit 0, maka dia akan keluar. Jadi Arduino-nya stop. Ya, tetap nyala, bukan nggak nyala, nyala tapi dia tidak mengerjakan apa-apa. Berbeda dengan dia looping ya. Kalau looping dia kerjakan muter-muter-muter gitu. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Lalu interupsi juga, bagaimana menyiapkan interupsi juga saya kasih ini ya. Interupsi kemarin kan ada apa, sisi jatuh apa sih kemarin itu, call rise sama off apa ya kan, call rise sama low kalau nggak salah ya, low atau off saya nggak tahu, atau low ya, call rise sama low di interrupt. Bentar, gimana ya, saya lupa pertemuan keberapa ini, nggak saya kasih judul sayangnya. Nah, ini interupsi sebentar. Oh, sebentar, saya tunjukkan. Ini praktikum IoT hari 4 ya. Ada di materi praktikum IoT hari 4. Ya, share dulu. Praktikum IoT hari 4. Oke. Nah, ini ada dua, kemarin kan ceritanya ada dua Arduino berkomunikasi melalui interrupt ya. Melalui interrupt, ini adalah sinyal interruptnya ya. Gitu. Ya. Ya kan? Ini sinyal interruptnya. Terus ini ada Arduino, dua Arduino berkomunikasi. Nah, Arduino menginterupsi Arduino. Jadi Arduino bawah menginterupsi Arduino di atas. Gitu. Nah, sekarang Arduino yang atas itu di chip, yang bawah sender. Ya. Nah, ini adalah sender. Sender yang mengirim, yang bawah itu hanya ini mengirimkan sinyal. Ya. Mengirimkan sinyal. Terus yang di atas ini dia menerima. Nah, di sini apa kebalik ya? Ini pin mode 13 ya. 13 bagi output. Coba kita lihat 13. Benar enggak? 13. Oh iya benar. Sendernya iya benar. Yang bawah ini sender. Sender yang bawah, yang atas ini receive. Ya kan? Yang dua sebagai input. Nah, receive ini yang atas ya. Atas ini receive. Ini ada calling ya. Calling. Kemarin ada rise, calling itu sisi jatuh ya. Terus rise sama low ya. Attack interrupt ini ada 3 pilihan sebenarnya. Attack interrupt, calling, rise sama low. Oke, bentar saya coba.
saya cariin sumbernya ya. Saya pernah baca. Nah, ini ada. Nah, ini mode. Oh, ada 4 malahan ceng. Tuh. Nih, nah ini perintah ini ada 4 pilihan ya. Low, change, rising, sama falling. Falling itu ketika pin gas from the high to low. Jadi dia interrupt itu akan aktif pada saat dia di tebing bawah. Jadi dari gunung ke lembah, ya, di tebingnya. Kalau change ini to trigger interrupt ketika ada pin change value, perubahan nilai. Ada perubahan nilai. Oke. Ada yang masuk lagi. Oh, ada yang masuk lagi. Oke. Ya. Terus rising itu ketika dari low ke high, di tebing dari low ke high, ya. Ini sebentar, ini ada gambarnya enggak ya? Ada gambar ininya ya. Nggak ada gambar sinyalnya. Oke, ini ada nih. Kok ada high ya? Low kita oke lah, bisa. Ini aja nih. Nah, ini ada contoh ya. Ini low, kalau low itu low, ya. Kalau low itu low, kalau rising itu tebing ini. Kan sinyal itu kan ke sana, ya. Jalannya dari sini ke kanan. Kalau ini rising itu saat dia mendaki bukit. Ini high, ini falling. Jadi ini kalau sebenarnya ya biasanya interrupt itu diaktifkan dengan ini low, bukan dengan high, karena coba kita lihat. Tadi ini pilihannya itu adalah falling, rising. Nah, ini kalau untuk Arduino Do Zero, ini jenis Arduino Do ya, tapi kalau Arduino Uno tidak. Ini Arduino Do, ini jenis Arduino yang lain lagi. Ada Arduino Uno, Arduino Mega gitu kan. Ini Arduino Do Zero dan MKR 1000 board. Allow also, jadi boleh menggunakan high to trigger interrupt whenever the pin is high, ya. Tapi kalau Arduino Uno hanya bisa pakai ini. Nah ini, ya, the most Arduino gitu, umumnya. Jadi sebenarnya bukan high ya, diambilnya adalah low. Makanya ini saya belum dapat contoh yang bagus. Jadi ini gambarnya ini harusnya ini high, ini ya, high gini, terus dia falling, low, terus rise, high lagi gitu kan. Jadi kalau tidak ada interrupt dia high. Kalau nggak ada sinyal dia high, jadi high terus, high gitu ya. Tapi begitu dia ada interupsi dia falling, membuat lembah, low falling, low, rising, terus high lagi. Nah sekarang kita mau mengaktifkan interruptnya di mana? Di sisi sini kah? Di sisi sini kah? Atau sisi sini gitu? Ya, seperti itu. Atau perubahan dari high ke low. Gitu. Nanti pada saat dia berubah lagi ke high, terjadi interrupt lagi, gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi kalau mau di sisi falling ya kita ini aja high, falling, high, low, high lagi. Itu pasti sudah dia akan terjadi interrupt karena dia di sisi falling. Gitu. Ya.
di sisi jatuhnya sinyal ini. Gitu. Paham ya? Seperti itu. Ini kalau dilihat di osiloskop kelihatan, tapi kalau pakai tester apa digital nggak akan kelihatan. Tapi Anda harus bisa membayangkan seperti ini karena memang kenyataannya seperti ini. Sinyalnya itu. Oke. Oke, terus apa lagi? Ini interrupt ya, ini program Arduino. Nah, ini inputan digital untuk menyatakan LED. Kemarin sudah dijelaskan. Nah, ini ada pull up ya. Pull up ini seperti ini gambarannya. Ini saklar tekan ya. Kalau ditekan, kalau nggak ditekan dia high. Ya. Kalau nggak ditekan dia high, kalau ditekan dia pull up itu 0. 0 itu maksudnya kalau ditekan. Kalau ditekan dia 0. Tapi kalau ini justru ditekan dia adalah 1. Ya, di sini. Oke. Nah, ini perhitungannya dapat 2 kilo ini dari mana? Itu adalah 0,8. Dari mana 0,8? 0,8 itu adalah tegangan tertinggi logic low. Ya. Tegangan tertinggi logic low dikurangi 0. Kalau ini adalah 3 volt ya. Selisih tegangan logic 1. 1 itu 2 sampai 5. Nah, selisihnya itu ada berapa? 3. Ya, ada 3. Nah, ini bergoyang di antara 2 sampai 5 gitu loh. Supaya dia bisa menanggapi itu goyangan antara 2 sampai 5, maka ini 5 dikurangi 2, 3 dibagi arus high. Arus high ini dilihat dari speknya. Speknya itu 2 kali 10 pangkat minus 6 apa ini? Ampere ya. Ampere. 20.000 ya, ini ampere ya salah. Ampere. Ya. Ini 20 miliampere harusnya. Ya. 20 miliampere, mikroampere. Sorry, mikroampere. Miliampere itu 20 kali 10 pangkat min 3. Ya, ampere. Ini kalau ini 20 kali 10 pangkat min 6 itu berarti mikroampere. Ya, miliampere dibagi 1000 lagi. Ya kan? Mikroampere. Ya. Ini 400 mikroampere. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, terus ini kemarin saya sudah jelaskan kalau LED, sekali lagi LED itu dia dianggap 2 volt. 2 volt. Kalau saya selalu 2 volt ya. Dianggap 2 volt 20 miliampere. Nah, dianggap 2 volt 20 miliampere. Kalau Anda tahu 2 volt 20 miliampere, maka Anda akan bisa menentukan tahanan ini. Karena ini kan tidak harus 5 volt. Bisa saja nanti Anda mengaplikasikan ini 12 volt atau 220, 220 volt bisa saja pakai LED. Gitu. Di sini ada tahanan. Maka tahanan berapa? Ini maka Anda harus bisa ini 20 miliampere. Ini 2 volt ya, 2 volt. Berarti 220 dikurangi 2. Ya, seperti itu. Jadi 218 dibagi dengan berapa tadi? 20 miliampere. Gitu. Ini adalah tahanan untuk menyalakan LED ini dengan aman. Kalau enggak maka LED ini akan terbakar, akan meletus ya. Seperti itu. Dan tadi program ya, ini source-nya, ini ada bagian setup sama loop ya kan. Nah, ini pin analog, itu pin A0 sampai A5 ya. Luaran analog adalah pin sekian, ini nomornya ya. Saya tidak minta Anda menghafal pin. Nanti ujian di pin berapa gitu, tidak harus seperti itu. Tapi Anda harus paham dulu apa itu PWM umum, PWM khusus gitu ya. Seperti itu. Dan saya juga tidak akan banyak bertanya misalnya mengenai PWM ini harus berapa gitu. Mungkin yang Anda harus tahu adalah duty cycle. Duty cycle itu apa sih? Duty cycle itu adalah lamanya on. Ya, lamanya on. Lamanya on ditambah lamanya off itu adalah 1 gelombang. Jadi 1 gelombang itu 1 bukit sama 1 lembah. Ya, 1 bukit sama 1 lembah. Nah, sekarang kan tadi gelombang kotak yang namanya square wave. Square itu kan persegi, gelombang persegi atau gelombang kotak. Kalau orang Indonesia, orang Jawa, adalah gelombang kotak ya. Atau square itu kan persegi ya. Square wave atau gelombang berbentuk persegi.
maka lamanya on, atau lebar bukit dibagi dengan ditambah lebar lembah itu adalah 1 pulsa. Makanya lebar bukit ditambah lebar lembah itu 1%. Nah sekarang lebar bukit itu berapa persen dibanding dengan seluruh lebar pulsa ini. Gitu. Atau ini fasa on, lebar bukit itu fasa on, fase, ya. Sama seperti bulan itu kalau bulan yang ada lihat di atas itu kalau Ramadan itu adalah fase mati ya, bulan mati. Maka orang meneropong berusaha untuk melihat hilal dari fase mati, dia harus sudah mulai tampak hilal. Ya hilal itu mulai tampak sabit yang paling tipis gitu, ya. Gitu. Jadi peralihan dari fase off, fase bulan mati tidak ada bulan, tidak kelihatan bulan sama sekali, sampai mulai kelihatan bulan walaupun masih tipis, gitu. Ya kan? Terus habis itu baru sabit setengah, terus purnama, gitu. Purnama, terus balik lagi setengah sabit, off, nggak ada bulan. Nah, itu kan fase, ya, fase bulan. Nah ini juga gitu, gelombang juga gitu, ada fase high, fase low. Ya, jadi Anda harus paham apa itu fasa. Jadi sesuatu yang periodik itu ada fasanya, ya kan? Ada orang bilang katanya hidup ini itu adalah fase lahir, fase bayi, fase kanak-kanak, fase remaja, terus fase dewasa, fase orang tua, ya kan? Terus fase mati lagi, meninggal. Seperti itu kalau mau dibuat fase kehidupan gitu istilahnya. Jadi hidup itu berulang-ulang, bukan berulang-ulang nyawanya ini ya. Ya kalau nyawa relatif ya, karena itu keyakinan ya. Ada kalau orang Hindu itu malah ada reinkarnasi, kelahiran kembali ya. Itu fase. Oke. Terus apalagi ini PWM ya, percobaan PWM seperti ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah kemarin saya sudah jelaskan hybrid ya, hybrid. Apa gunanya hybrid? Hybrid itu gunanya adalah untuk mendrive motor dan bisa mengatur putaran motor, arah putaran, kecepatan dan putaran. Kecepatan bisa melalui pakai hybrid. Kecepatan tetap melalui pakai PWM ya, PWM. Tapi dengan hybrid ini kelebihannya adalah arah putaran motor bisa diatur. Ya. Jadi berputar ke kiri atau berputar ke kanan. Jadi kalau motor ini digunakan untuk apa? Ini motor DC ya, bukan BLDC ya. Yang pakai hybrid ini motor bukan brushless. Kalau brushless itu kemarin saya jelaskan pakai ESC. Ini saya nggak bisa ngasih contoh di sini karena tim kerkatnya nggak ada ESC. Jadi ada rangkaian ESC itu adalah rangkaian pengubah dari PWM ke 3 fasa. Kemarin saya jelaskan tuh bahwa motor BLDC itu adalah sebenarnya bukan motor DC tapi motor AC 3 fasa. Ya. Oke, ini adalah motor DC dan dengan adanya hybrid ini maka putaran motor ini bisa diubah-ubah arahnya. Terus ini servo dan ESC, ini servo ya. Ini pakai PWM khusus ya, PWM servo. Terus ini ada ESC. Nah ini brushless ya, BLDC. Terus ada rangkaian ESC-nya, ini yang oranye ini, rangkaian ESC-nya, nggak terlalu kelihatan ya, yang oranye. Ini ESC ya, ini. Nah ini ESC, ini. Jadi ini 3 fasa. Ini ada 3 kabel, 3 fasa. Ya. Sebenarnya ini motor AC ini, motor AC. Jadi dia dari pulsa PWM diubah ke dalam bentuk 3 fasa. Ya. Gitu. Ini baterai, ini ESC. ESC itu Electronic Speed Controller. Jadi dia menginterface, menerjemahkan. Jadi di sini PWM ini bukan pengendali kecepatan, tapi PWM ini hanyalah bagaimana caranya si microcontroller Arduino Uno ini berkomunikasi dengan si ESC. Kecepatannya sekian loh gitu. Maka si ESC ini akan menggerakkan fasanya untuk kecepatan sekian gitu. Ya. Jadi dari ESC ini menerjemahkan dari PWM ESC atau PWM servo sama aja. Itu ke dalam 3 fasa. Ya. Ini.
Oke, ini ciri-cirinya kalau PWM khusus ini adanya servo ya, servo.h ini. Tapi kalau PWM murni tidak, kita tidak perlu pakai ini PWM servo ya, ini ada servo itu .h ini, servo library ya. Oke, ada lagi? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sulit ya? Enggak ya? Enggak sulit ya? Uh, saya lebih cenderung mengajarkan ke arah pertama ya. Pertama adalah saya mungkin akan kesulitan kalau mengajarkan ke IoT aplikasi ya, karena ada 1000 macam karya aplikasi ya. Tapi kalau yang paling umum itu seperti misalnya sensor kelembaban untuk penyiram tanaman itu sudah banyak saya upgrade gitu. Yang ini saya ajarkannya adalah seputar elektronika untuk bermain dengan Arduino. Dengan kalian punya bekal ini, maka kalian bisa membuat aplikasi apa saja. Tidak hanya sebatas IoT, bahkan Anda bisa membuat robot pun bisa. Gitu. Ya. Tinggal nanti masalahnya kalau untuk membuat robot ditambah AI, Artificial Intelligence atau pemrograman untuk kecerdasannya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Soalnya berupa apa akan saya berikan soalnya berupa esai. Ya. Esai mungkin mudah-mudahan 3 sampai 4 soal. Tapi paling banyak itu 5. Ya. Tapi akan saya coba buat yang agak simpel aja 3 sampai 4 soal. Berupa esai. Terus nanti saya minta kalian menjelaskan misalkan apa dimaksud dengan PWM. Ada jelaskan dari A sampai Z. PWM itu apa? Semakin Anda bisa menjelaskan lengkap ya nilainya semakin baik itu aja. Ya. Terus mungkin gini, apa perbedaan PWM murni dengan PWM RC gitu. Nah, Anda harus bisa cerita apa istilahnya duty cycle-nya seperti apa gitu ya. Duty cycle-nya seperti apa, terus apa yang dimaksud duty cycle gitu. Silakan nanti ada jelasin semua gitu. Terus interrupt. Apa sih gunanya interrupt atau interupsi? Nah, itu juga bisa dijelaskan. Kenapa kok kita menggunakan interrupt? Enggak. Interrupt kemarin saya jelaskan interrupt versusnya apa polling ya. Polling itu si prosesor itu satu persatu memantau ya, memantau setiap perangkat yang terhubung di dalam microcontroller itu gitu. Maka si microcontroller tadi akan melakukan loop berkali-kali, apa loop akan sibuk gitu menanyai satu-satu, padahal yang ditanyain itu tidak membutuhkan. Jadi seperti apa ya, bentar. eh, memantau seluruh perangkat, padahal perangkat itu belum tentu membutuhkan. Berbeda dengan interrupt. Kalau interrupt itu dia akan akan merespon kalau memang prosesor itu dibutuhkan. Kalau prosesor itu dibutuhkan, maka dia akan merespon. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan?
Ada pertanyaan? Terus apa lagi? Kemarin saya sudah ngajarin interrupt, PWM, terus interrupt aplikasinya macam-macam ya. Terus PWM, terus apa lagi? Interrupt, PWM, inputan, ya R-ladder ya. Kenapa kok pakai R-ladder? Itu Anda harus tahu ya. Kemarin sudah saya jelasin ya. R-ladder, perbedaan R-ladder dengan menggunakan PWM. Kalau pakai PWM itu tegangannya bisa naik, tapi bentuk gelombangnya itu adalah tetap kotak, ya kan? Dia tidak lurus, tidak flat. Tapi kalau R-ladder itu nanti arahnya nanti ke arah PCM. Saya sayangnya di sini tidak bisa menunjukkan PCM ya. PCM itu benar-benar kalau harus menggunakan alat, kalau mau bagus itu pakai alat digital signal processing, baru saya bisa menunjukkan bagaimana gelombang itu bisa dikuantisasi. Dikuantisasi itu dipotong-potong, di scan, dipotong-potong sampai minimal satu gelombang itu minimal. Satu gelombang itu kan bukit sama lembah ya. Bukit sama lembah. Minimal dipotong, disampling dua. Mensampling bukit sama mensampling lembah. Itu minimal. Tapi kalau mau bagus ya, satu gelombang itu mungkin bisa disampling sampai 4, 5, atau 10 gitu. Semakin banyak samplingnya, akan semakin halus. Sehingga kalau menghasilkan suara itu akan semakin bening. Ya. Itu biasanya untuk MP3. Ya, MP3 itu PCM. MP3 terus MIDI, keyboard ya. Keyboard MIDI, synthesizer itu. Synthesizer Yamaha, Korg gitu ya. Alat-alat musik itu synthesizer itu pakai PCM, nggak mungkin enggak. Nggak mungkin pakai PWM. Pakai PCM itu pasti. Dan itu prosesornya adalah high speed. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup ya. Oke, sebelum saya tutup, yang belum absen siapa? Silahkan bisa masuk ke screenshot lagi. Nanti ini materinya akan saya kirim menyusul. Oke. Oke, silakan yang atau mau screenshot 2 kali juga nggak masalah. Oke. Dengan demikian saya tutup perkuliahan ini. Saya terima kasih atas kehadiran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.